yaitu tausiah yang diiringi dengan tanya jawab. Mungkin nanti untuk kepada para jemaah atau sahabat-sahabat yang ada di sini, Pak Jeje, Pak Iman, Pak Iwan, Pak Mitra, Pak Timin, Mas Alia, Muhammad, Ustaz Amin, dan Ustaz Nana. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, nanti saya awali dulu pertanyaan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada biasanya, bukan imamnya lah. Jadi begini Ustaz, ada saya mau membacakan salah satu ayat yang mungkin ini ada interaksinya atau dikatakan adalah mungkin masih ada satu kesatuan dengan acara tafsir Quran, yaitu yang di surat Al-Anfal ayat 2. Mungkin saya bacakan sebentar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ayat ini menyatakan bahwa secara literis itu artinya sesungguhnya innamal mu'minuna allazi, sesungguhnya orang-orang mukmin yang mendengarkan atau apa katanya bahasanya itu, mendengarkanlah nama Allah itu bergetar hatinya, dan ayatuhu zadatuhum imana, dan ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran menambah keimanannya. Jadi ini salah satu pembuka mukadimah. Mungkin ada juga salah satu hadis, amantu billahi tsumma istaqim. Barang siapa yang beriman kepada Allah, perbaikilah keimanannya. Itu aja dari saya Ustaz. Mungkin untuk pembuka mukadimah, pertanyaan itu elaborasi ayat itu dengan hadis itu seperti apa? Mohon silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuknya itu saya tausiah dulu apa langsung tanya jawab aja? Iya, karena saya kalau selama ini di tempat lain saya bacakan tafsir ayat apa yang tematik lain. Setelah itu boleh tanya jawab terserah masing-masing, paling dibatasi maksimal 3 misalnya. Jadi gitu aja Pak. Baik, dan langsung tausiah yang akan diberikan oleh guru kita Ustaz Al-Rawi MHI. Waktu dan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena tadi dari buka dengan surat Al-Anfal, mungkin saya akan bahas surat Al-Anfal aja. Dan nanti boleh nanyanya di luar ini juga nggak masalah. Di dalam surat Al-Anfal ayat 2 ini tentang karakteristik orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu kalau dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan ayat 3 ini ada 5 cirinya. Jadi kita mungkin selama ini mungkin mengaku beriman, tapi apakah beriman sebenarnya? Nah, ini bisa dilihat di ayat ini. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Ini kalau secara letter arti dalam tafsiran kemenang bergetar. Tetapi kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sofa Tafsir Imam Ali As-Sabuni, yang disebut dengan wajilat qulubuhum itu artinya kembali hatinya. Maksudnya orang beriman itu bukan tidak punya salah, bukan tidak punya dosa. Mereka melakukan dosa juga, punya salah juga. Tapi ketika diingatkan tentang Allah, kepada Allah, dia cepat kembali sadarnya. Yang disebut wajilat qulubuhum itu artinya gitu, bukan gemetar kemudian bergetar doang,
Ya, setelah orang itu bergetar hatinya, sadar, dia akan kembali kepada kejalan yang benar. Itu yang disebut dengan wajilat seluruh. Wa idza tuliyat alaihim, yang kedua kata Allah, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadahum iman, maka bertambah imannya. Dibaca Quran langsung tambah iman, langsung saya pengen baca Quran, saya pengen harus bisa belajar seperti itu. Jadi cepat, ya. Itu bedanya orang beriman dengan tidak, ya. Bertambah imannya kalau dibacakan ayat-ayat Allah. Emang ada orang yang dibacakan ayat Allah itu nggak tergetar, nggak beriman? Juga banyak. Dibacain biasa aja, nggak ada kesedihan, nggak ada ketakutan, nggak ada apa, biasa aja, ya. Nggak ngaruh pada hatinya. Itu bukan orang beriman. Jadi orang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah itu bertambah iman. Itu yang ketiga. Nah, ciri orang yang beriman yang kedua, yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, mereka orang yang beriman itu tawakalnya benar-benar kepada Allah. Tawakal itu apa? Tawakal itu berusaha berserah diri kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Itu tawakal. Jadi jangan juga saya mau tawakal, ujung-ujung langsung menyerahin kepada Allah, menyerahin ke tawakal. Tawakal itu dia usaha dulu semaksimal mungkin, setelah itu dia berpasrahkan hasilnya dan pasrah. Itu tawakal. Orang beriman itu punya sikap mental seperti itu. Jangan sedikit-sedikit udah berserah Allah aja. Kamu dia berusaha tuh. Ya belum sih, nggak boleh. Motor misalnya, ya kan? Nggak dikunci ganda atau taruh di situ aja gitu. Jangan di situ, di belakang aja. Udah saya mau terserah Allah jaga motor saya. Enak aja. Itu tawakalnya nggak benar. Tawakal yang benar itu disimpan di tempat yang rapi, mungkin dikunci ganda. Kalau hilang itu udah benar tawakalnya. Ya, itu nanti Allah akan ganti itu. Tapi kalau lupa kuncinya ditaruh di motor, udah tawakal itu, jadi udah salah ente. Tawakal itu orang beriman itu dia berserah diri kepada Allah, tapi usahanya maksimal. Itu yang disebut dengan tawakal. Itu ciri yang orang beriman yang ketiga. Yang keempat, orang beriman itu alladzina yuqimuna shalah. Nah, mereka ini mendirikan sholat. Tapi kalau terjemahan bahasa Indonesia, kalau saya baca tafsirnya, dia mengerjakan sholat. Apa bedanya mengerjakan dengan mendirikan? Beda. Anak SD, anak TK mengerjakan juga, ya. Tapi kalau mendirikan ada tiga paling tidak, ya, di dalam tafsirnya itu. Pertama, dia memahami bacaan sholat. Udah paham belum kita bacaan sholat? Belum mendirikan berarti. Memahami bacaan sholat, ya. Yang kedua, yang disebut dengan mendirikan sholat itu dia khusyuk dalam sholatnya, itu mendirikan. Dan yang lebih berat yang ketiga, mengamalkan bacaan sholat, itu yang disebut dengan mendirikan sholat. Orang beriman itu idealnya seperti itu, ya. Jangan sampai di dalam beragama ini dia merasa puas dengan apa yang sudah didapatkan hari ini. Kata Imam Ali, salah satu yang menghambat kesolehan seseorang dalam beragama ini, dia merasa cukup dengan apa yang ada. Itu salah satu yang menghambat orang itu harusnya lebih baik, tapi dia saya mah udah gitu aja cukup, nggak boleh. Bagaimana sholat yang berkualitas itu, bacaannya dipahami, kemudian khusyuk. Bagaimana cara khusyuk? Iya, salah satu membuat orang itu bisa khusyuk ketika dia lisannya mengucapkan, hatinya sibuk mengartikan. Allahu Akbar, kan gitu ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Lisannya kan gitu ya. Allahu Akbar kabira. Ya, Allah yang maha besar dengan segala besarnya. Ya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan kami memujinya pada waktu pagi dan petang. Ini lisannya ngomong, hati yang mengartikan. Ketika rukuk, subhanallahil azim wa bihamdihi, maha suci Engkau yang maha agung. 3 kali diartikan. Sami Allahu liman hamidah, Allah maha
artikan. Coba kalau kita mengartikan bacaan yang kita baca, yakin itu nggak sempat mikirin Allah Akbar. Ya, ini mau hujan jemuran udah angkatin Pak Imam gitu. Allah Akbar. Tadi beli bensin uangnya kemana ya? Uang 100.000 cuma itu doang. Kembalinya 80 di mana ya? Allahu Akbar. Di mana senapi Allah? Oh, kayaknya di lemari. Di lemari kan nggak ada, saya nggak ke lemari deh. Jadi selama dia sholat nyari uang kembaliannya di bensin. Bisa. Gara-garanya nggak sibuk, hatinya mengartikan apa yang dibaca. Yang mendirikan sholat itu ya lebih daripada mengerjakan. Kalau anak TK dia kayak gitu, orang anak SD gitu ya, Allah, kamu nih bersih kamu, saya mau enggak. Itu anak SD. Atau ketika sholat ya tengok kanan, tengok kiri, itu anak SD. Dia mengerjakan sholat, mengerjakan, tapi belum mendirikan. Nah kita kalau bisa mendirikan, itu orang yang beriman idealnya itu bisa mendirikan sholat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka sebagian saja mereka infakkan di jalan Allah. Di sini pakai wa mimma, ya, wa mimma razaqnahum. Jadi kalau kita mau memahami tentang rezeki ini, kalau seandainya uang kita ada di kantong 200.000 misalnya, kita sedekahkan semuanya, itu memang sebagian. Karena rezeki itu banyak, bukan uang saja. Cuma rata-rata orang kan kalau tak punya uang dari rezeki gitu. Padahal rezeki itu bisa jadi adalah kesempatan juga rezeki. Bisa ngaji seperti ini, alhamdulillah rezeki. Sehat, gak ada penyakit, ya kan, rezeki, ya kan. Coba hari ini misalnya kita nggak punya uang, kemudian sakit, ya nggak bisa jalan, kira-kira diamin aja mau ke rumah sakit atau ke klinik. Kita akan bahkan meminjam uang mungkin ke temannya, tetangga, saudaranya supaya kita sehat. Artinya kalau kita hari ini nggak punya uang tapi sehat, itu dari segi banyak, udah menang banyak. Makanya di dalam kitab Nasr Ibnu Hibban, seorang ulama Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, ya, qul alhamdulillahi qala al-katsir. Katakanlah alhamdulillah ketika engkau mendapatkan banyak ataupun sedikit. Mendapatkan banyak atau sedikit. Ya, ketika orang merasa mendapatkan sedikit padahal banyak. Coba kita mau berhitung. Hari ini kita kan nggak pernah berdoa minta ya Allah berikanlah oksigen yang sehat untuk saya hidup. Oksigen dikasih tak sama Allah pada kita? Dikasih, bahkan nggak pernah minta. Ya Allah berikanlah air, ya untuk bisa mandi, untuk bisa mencuci, untuk bisa menyiram, untuk bisa macam-macam. Nggak pernah minta ya berikan air, tapi Allah kasih ya. Ya Allah berikanlah paru-paru saya sehat, jantung saya sehat. Pernah nggak doa begitu? Gak pernah, tapi dikasih ya. Kamu seandainya hari ini kita apa istilahnya tidak punya apa-apa pun, masih banyak nikmat Allah yang kita nggak bisa hitung. Itulah nikmat Allah. Maka terhadap rezeki yang Allah berikan kepada mereka, wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu yang kelima. Nah, kalau kelima hal ini sudah dilakukan, maka kata Allah di ayat yang keempat, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Ada apa bagi mereka? Lahum darajatun 'inda rabbihim. Darajat itu jamak daripada darajat. Artinya apa? Derajat orang itu berbeda-beda. Kan ada yang paling bersyukur, ada yang enggak. Yang syukurnya mungkin 10%, ada yang 20%. Ada yang syukurnya enggak 100%. Ya, itu golongan aulia dan para nabi itu syukur terus. Pernah nggak ketika kita sakit ucapkan alhamdulillah? Enggak kan? Tapi saya diajarin kiai, kalau kamu sakit alhamdulillah. Kok bisa? Kamu senang nggak kalau dosa kamu dikurangi? Senang kiai. Ketika kamu sakit dosa itu sedang dikurangi, senang nggak? Senang, alhamdulillah. Kalau orang banyak ilmunya, nggak ada yang buruk, semuanya baik. Ya, oh gitu ya kiai. Iya, makanya alhamdulillah itu saja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apapun alhamdulillah. Coba, kira-kira Allah kepada hambanya yang sering ucapin alhamdulillah senang apa enggak? Bersyukur terus apa? Senang. Jadi kalau mau disenangin Allah, alhamdulillah terus baik.
alhamdulillah udah bisa baca, alhamdulillah dapat rezeki, alhamdulillah terus saja, alhamdulillah lagi bantu, alhamdulillah coba bayangkan. Ya, jadi masya Allah, inilah orang yang akan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Kemudian apalagi selain derajat, yang wa maghfiratu, ampunan, dan yang lebih penting warisun karim, rezeki yang mulia, yang baik. Jadi kalau orang itu beriman, ini janji Allah, dapat ampunan, dapat derajat, dapat rezeki yang baik. Ya. Apakah sama orang yang beriman dengan tidak? Beda. Tidak. Ya, kalau orang beriman itu rezekinya insya Allah baik. Ya. Karena dia memilih seperti lebah. Kalau lebah ya, lebah itu hanya akan menghirup sari bunga-bunga tertentu supaya menghasilkan yang baik juga. Begitu juga orang beriman itu seperti lebah. Beda kalau lalat. Kalau lalat ya, oh makan apa aja, nempel di mana aja. Nah, jangan sampai lalat. Jadilah lebah kata orang. Baik, barangkali ini sebagai tambahan tahsin yang pada malam hari ini, ya, mudah-mudahan ada 4 ayat yang kita tadi bahas bisa kita pahami dan tentu saja bisa kita amalkan mudah-mudahan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ya, Bang. Pakai ini. Sedikit Ustaz menyinggung masalah sholat. Ada kata ketika imam kita itu sami Allahu liman hamidah. Apakah sami Allah liman hamidah? Seharusnya kan begitu. Ya, tetapi ada yang mengatakan sami Allah liman hamid gitu. Itu pas nggak itu ketika seperti itu? Kan ada hamidah gitu kan. Saudara saya banyak kan hamidah. Sami'a itu artinya Allah mendengar. Allahu sami'a. Ya, hamidahu yang memujinya. Hamidah di sini bukan tak tapi hanya dhamir ya kepada. Jadi kalau secara tulisan sami'a Allahu sami'a hamidah. Jadi hamidah itu sebagai maf'ul. Ya, sebagai maf'ul. Hunya dhamirnya. Jadi bukan hamidatun, bukan, tapi hamidahu. Maksudnya ketika imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamid, apa hamidah? Lah tadi hamidah, kalau hamid yang gak jelas artinya. Itu secara bahasa, secara tahun yang tadi saya terangkan. Jadi hamidahu itu hamidnya kan salah. Hamidahu. Jadi sami'allahu itu punya fa'il, pelaku. Sami'allahu liman itu kepada orang. Liman hamidahu yang memujinya gitu. Jadi Allah itu mendengar siapa-siapa yang memuji Allah, itu maksudnya. Ya. Ada yang sebagian ulama ketika imam baca itu, maka dia tidak ikuti sami Allah, tapi Rabbana wa lakal hamd. Boleh. Ada yang begitu kan? Ada, boleh. Itu fikih itu sifatnya furu'iyah istilahnya, ya, khilaf. Enggak masalah. Jangan kemudian ente enggak itu sami Allah. Ya, langsung doakan, ya. Itu boleh. Ya, Rabbana wa lakal hamd. Itu boleh. Itu ya. Ada lagi? Pak, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan Al-Anfal ayat 2, saya menarik sekali. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat Allah maka hatinya bergetar. Nah ini kan kata Ustaz tadi, hatinya bergetar itu artinya bukan secara apa ya, secara terlihat hatinya bergetar itu kan dia bilang. Nah, tapi kembali ke jalan Allah yang sebentar. Nah, namun gini Ustaz, ini ada yang saya tanyakan. Kadang kita juga ini tidak dipungkiri ya, bergetar beneran. Contoh misalnya begini. Kadang kita sholat, wallahu a'lam, sunnahnya wallahu a'lam. Cuma kalau kita dengar
imam yang bacaannya seperti apa itu. Kadang kita juga terbawa, kadang sampai mau menangis. Nah, jadi mohon dijelaskan apa kita itu kebawa emosi, apa memang imannya bertambah, atau seperti apa? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi setiap orang itu memang berbeda-beda ya, tergantung pengalaman hidupnya. Ada imam yang bacanya bagus, menyayat hati, nangis dia. Setelah ditanya, Pak, kenapa nangis? Saya ingat waktu tahun kemarin berangkat haji, imamnya ada di sore. Saya pengen ke sana lagi, nangis dia. Itu satu hal. Ada yang lagi, Pak, kenapa nangis? Saya ingat banyak dosa saya dulu pernah melakukan ini saya takut. Boleh lah. Kenapa nangis? Saya nggak punya uang udah seminggu. Boleh nggak? Ya boleh. Nggak apa-apa. Sah-sah aja orang nangisnya kepada Allah, bukan nangisnya kepada manusia. Artinya Allah juga nggak bakalan ini istilahnya beda-bedain. Kalau nangisnya, bayangkan seseorang yang menangis karena takut kepada Allah, itu air matanya disaksi di akhirat nanti. Baik karena takut, baik karena sedih, baik karena ingin berjumpa dengan Rohnya, orang itu jadi saksi semuanya. Jangankan orang-orang yang beriman, ya. Saya teringat sebuah kisah, ada orang Yahudi. Di dalam kitab itu diceritakan, orang Yahudi ini kan agamanya bukan Islam, ya. Dia akhirnya katakanlah dia masuk ke neraka. Tapi kemudian dia diangkat oleh Allah, ya, dari neraka itu. Kemudian diceritakan kenapa diangkat. Ditanya oleh orang yang katakanlah sudah masuk surga duluan, kenapa ente kok bukannya ente Yahudi lebih lama? Kenapa udah diangkat duluan daripada yang lain? Ya saya pernah dulu waktu di dunia, saya kan buta matanya, orang Yahudi, ya. Kemudian ada teman saya yang mengatakan, ya, lapangan ini luas banget ya. Enggak, lebih luas rahmatnya Allah daripada lapangan ini. Kata orang buta itu. Bayangkan, hanya pernah mengatakan lebih luas kasih sayang Allah dibandingkan lapangan ini, maka Allah ridho kepada orang itu, asbab diangkat dia dari neraka. Coba bayangkan, kalau kita yang melakukan kebaikan, kita menangis karena Allah, Masya Allah. Jangan-jangan amal kita habis gara-gara menangis karena takut pada Allah, itu yang akan memadamkan api neraka kita. Ya, makanya penting ya kita menangislah karena takut pada Allah, atau menangis karena kita ingin berjumpa dengan Rohnya. Ya terserah, menangisnya karena apapun, Allah itu maha kasih sayang kepada kita semua. Baik, satu lagi barangkali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bacaan variasi. Jadi ya tidak kasih juga tidak ada kajian yang tahu. Tapi saya kembali lagi karena kita bicara masalah sholat, jadi saya cuma bertanya seandainya sholat mendahului imam dan kapan makmum mengikuti imam, demikian. Maksudnya apa? Biasanya kan baru imamnya Allah, saya Allah itu berdua. Orang yang sholat dulu, nah ini hukumnya apa dan kapan kita mengikuti imam? Demikian saja. Paham. Ya, di dalam kitab Kifayatul Akhyar nanti banyak di akhirat itu orang-orang yang melakukan sholat itu bukannya seperti kuda, badannya manusia, mukanya seperti kuda. Ditanya, kenapa itu orang banyak yang mukanya seperti kuda? Karena di selama sholat di dunia, dia itu sering mendahului imam. Jadi kalau lomba itu yang juara makmumnya, imamnya kalah terus. Apalagi imamnya udah kakek-kakek. Udah duluan udah dapat di belakang, dia baru belum, ya. Makanya imam itu jangan kakek-kakek, yang masih muda, biar gerakannya cepat, jangan didahului. Ini penting saya utarakan.
Nah, maka batas antara orang itu bergerak sebenarnya ya, itu ketika kedengaran barnya itu terakhir. Allahu Akbar. Nah, Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal gerak. Allahu Akbar baru gerak. Allahu Akbar gerak. Allahu Akbar gerak. Jangan Allahu Akbar kayak gini. Jangan. Itu nanti seperti kuda ya. Makanya saya kalau misalnya dari duduk ya, dari sujud, saya duduk dulu tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya gerak dulu tuh. Supaya yang didahului gerak dulu baru saya ucapannya telat. Karena takutnya di belakangnya sprinter semua orang yang pakai pakas. Iya kan? Iya. Maka saya gitu. Ketika bangun dari sujud pun, Allah, kan saya nggak gitu dulu. Berarti saya udah setengah jalan baru Allah, itu udah. Sehingga walaupun mereka mengejar saya udah duluan. Makanya penting imam paham kayak gitu juga. Jangan sampai didahului, takutnya nanti rusak sholatnya. Ya. Kalau ada pertanyaan simpan, pekan depan kita masih ada yang lain. Iya kan? Biar lebih ada variasi gitu ya juga ya. Baik, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita dengarkan, kita pahami, yang kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu dengan bapaknya.